Namaku Suto. Ketika aku lahir, hujan turun dengan lebatnya di ujung senjakala. Sebagai bayi tubuhku terlalu besar. Aku lahir dengan kaki lebih dulu. Ibuku berteriak lalu mati. Begitulah aku lahir tanpa ibu. Tangisku keras mengalahkan hujan. Kilat menggelegar bertalu-talu. Aku tandingi dengan tangisku. Ayahku tuan besar, rumah besar, harta besar, kuasa besar. Kakinya besar, pegawainya besar pula jumlahnya. Ia melihat ibuku mati, ia cium keningnya sambil meneteskan air mata. Lalu ia memandang kepadaku dan kepada seorang pelayan ia berkata, "Asuhlah ia di gedung samping, cukupilah kebutuhannya." Tangisnya terlalu kuat, sungguh terlalu keras suaranya. Umur 10 bulan aku bisa berjalan. Umur setahun aku bicara. Dengan kuat aku hisap tetek babu. Aku kempit pinggangnya dengan pahaku. Setelah umur 2 tahun aku menggambar dan menyanyi. Seluruh lantai dengan kapur aku gambari. Seluruh tembok dengan arang aku coreti. Dan aku menggambar sambil bernyanyi. Babu pengasuhku sering berkata, "Sekali waktu ayahanda akan murka. Lantai dan tembok bukan tempat menggambar. Dan lagi jangan terlalu keras-keras bernyanyi." Aku tidak mengindahkan kata-kata pengasuhku. Permainanku yang utama adalah menggambar dan menyanyi. Disitulah aku mendapatkan kepuasan. Pada suatu hari, ketika umurku lewat 4 tahun, ayahku datang dan berkata, "Aku membawa hadiah untukmu. Inilah pensil dan buku gambar. Jangan lagi tembok dan lantai kamu gambari." Aku tidak mau pensil dan kertas gambar, terlalu kecil. Aku suka menggambar besar. Aku suka tembok dan lantai. Apakah kamu suka gajah? Tidak. Aku menggambar orang dan kuda, tetapi besar-besar, selalu besar-besar. Kamu bengal. Aku juga tidak senang kamu terlalu keras bernyanyi. Aku ingin suling, Sautku. Tidak boleh, kata ayahku. Suling akan menambah kegaduhan. Di hari ulang tahunku yang kelima, aku datangi penjaga gudang, seorang pegawai yang sudah tua. Aku jambak rambutnya. Kemudian aku berkata, "Berikan sulingmu padaku." Ia menolak dan meronta. Aku pukul kepalanya dengan kayu.
Ya, ia pingsan. Lalu aku curi sulingnya. Pada suatu siang, selesai makan, aku meniup sulingku. Aku teringat dongeng orang tentang ibu. Aku lebih lebur ke dalam sulingku. Tiba-tiba pengawal ayahku datang. Tuan muda, ayah Anda sedang akan beradu. Permainan suling Anda sangat mengganggu tidur siangnya. Aku bersuling mengenang ibu. Janganlah aku kamu ajak bicara. Pergilah kamu. Tidak lama kemudian pengawal itu datang lagi. Maaf tuan muda, tetapi beginilah titah ayahanda. Lalu aku dibekuk dan dipanggulnya. Aku dibawa ke rumah besar. Diletakkan aku di lantai pendopo. Ayahku berdiri di depanku. Kamu bengal, kata ayahku. Sejak bayi suaramu terlalu keras. Tangismu keras. Nyanyimu keras. Kamu adalah kegaduhan dalam hidupku. Aku tidak suka kepada kamu. Aku duduk di lantai. Aku tatap mata ayahku. Aku tiup suling sambil menatap mata ayahku. Yang kupikir adalah ibuku. Alis mata ayahku terangkat naik. Napasnya menjadi deras. Ia membungkuk lalu menampar pipiku. Sulingku terpelanting. Aku terpelanting. Darah keluar dari mulutku. Aku usap dengan tanganku. Lalu aku tatap mata ayahku. Singkirkan ia dari sini, titah ayahku. Aku membuangnya. Pengawal menyeretku dan melemparkan aku keluar halaman. Di tepi jalan aku menangis. Capek menangis aku menyanyi. Akhirnya hari senja. Aku berdiri, aku hampiri gerbang halaman dan berkata kepada penjaganya, buka gerbang, aku mau masuk. Penjaga itu menggelengkan kepala. Menurut titah ayahanda, Anda tidak boleh masuk. Anda sudah dibuang. Pergilah jauh ke dalam kegelapan. Malam gelap sekali. Suara serangga lebih tajam kedengarannya. Aku merasa tergetar. Meskipun kecut, aku kepalkan tanganku. Aku berlari menyerbu kegelapan. Beberapa jam berlari. Akhirnya aku sampai ke pasar. Capek dan lapar. Aku tidur di atas bangku. Hari berikutnya aku berjalan lagi. Tanpa tahu kemana arahnya. Di siang hari aku tak kuasa menahan lapar. Aku hampiri seorang lelaki di pinggir toko. Aku tarik-tarik bajunya. Dan aku acungkan telapak tanganku. Ia menatapku. Aku membalas tatapannya. Ia terpesona. Aku menatapnya. Anak cakep, katanya. Lalu ia pungut uang dari sakunya. Diberikan kepadaku. Ketika aku makan di pasar. Banyak anak merubunggung. Pakaian mereka compang-camping. Mata beringas, badan kotor. Seorang anak yang terbesar menghampiriku dan berkata, kamu anak baru. Aku tidak menyahut. Dalam hati aku senang mereka.
siapa namamu? Aku tidak menyahut. Aku kurang senang bau tubuhnya. Kamu sombong, katanya. Jangan ganggu, kataku membalas. Semua anak tertawa. Yang satu itu menjadi gemetar. Dengan muka merah padam ia julurkan tangannya. Aku dicekeknya. Lalu aku tendang kemaluannya. Ya! Kami berkelahi. Semua anak mengeroyokku. Darah mengalir dari kepalaku. Darah mengalir dari wajahku. Dunia berputar. Aku Pingsan. Di malam harinya, dengan kepala dan muka penuh luka, dengan seluruh tubuh merasa kaku, aku pergi mencari mereka. Aku melihat mereka tidur di bangsal pasar, pemimpinnya tidur di pojokan. Aku pergi mencari api, lalu aku kembali dan membakar bangsal pasar. Lintang kukang mereka berlari. Aku lempari mereka dengan batu. Pemimpinnya aku hampiri. Ia terlambat berdiri. Aku pukul kepalanya dengan bata. Wah! Ia mendelik. Kamu iblis, katanya. Lalu ia tak sadarkan diri. Barangkali mati. Kemudian aku melarikan diri. Sejak saat itu aku selalu berpindah-pindah, mengembara kemana saja arahnya, dari kota ke kota seperti menghitung gundu, dari desa ke desa seperti menghitung kenangan. Pada waktu umurku 10 tahun, aku kumpulkan pengemis-pengemis kecil, aku ajari mereka menyanyi, main gendang, bermain suling dan rebana. Kami mengemis dan menyanyi dari kota ke kota seperti merangkai merjan, dari desa ke desa seperti merangkai bunga. Ketika usiaku 12 tahun, pecahlah perang. Tentara asing menduduki negara. Aku dan teman-temanku lari masuk ke dalam hutan. Kami hidup dari mencuri. Kami hidup dari buah-buahan. Kami tidak lagi bisa bernyanyi. Anak-anak yang hilang menggabung kepada kami. Pada waktu usiaku 16 tahun perang selesai. Musuh pergi. Kami turun kembali ke kota. Beberapa anak pergi mencari orang tuanya. Siapa orang tuamu? Salah seorang bertanya kepadaku. Aku anak kuntilanak, jawabku. Dan lalu pikiranku melayang, serasa aku terangkat dari tanah. Debar jantungku menjadi pelan, ubun-ubun kepalaku serasa terbuka. Aku teringat rumah ayahku. Aku mencuri cat. Di malam hari aku membuat gambar. Di siang hari aku pergi ke hutan. Omong-omong dengan pohonan. Aku merasa sunyi, melayang-layang. 7 hari merasa aneh. Pada hari ke-7 aku naik ke gunung. Di puncaknya memandang ke bawah, melihat dunia yang luas. Lalu memandang ke atas, melihat langit, dan di kejauhan langit dan bumi bertemu di cakrawala. Maka pada malam harinya keadaan gelap gulita, mendung menutupi bintang-bintang, angin menyapu dan menderu. Di dalam kegelapan aku berdiri, aku berseru sekuat tenaga, Ayah, aku datang mencarimu. Kemudian teman-teman aku kumpulkan. Kita menyanyi dan mengemis lagi, kataku. Kita
akan mengembara. Aku ingin mencari ayahku. Tiba-tiba teman-temanku terpaku. Ada yang memalingkan muka, ada yang menundukkan kepala. Mereka meneteskan air mata. Salah satu juga berkata, "Aku juga mencari Bapa." Segera yang lain berkata sama. Mereka tidak ingin sebatang kara. Kali mengalir menuju lautan. Langit dan bumi bertemu di cakrawala. Kita akan mencari Bapa. Begitu kataku kepada mereka. 7 tahun kami mengembara. Dari kota ke kota seperti menghitung bintang. Dari desa ke desa seperti menghitung mega. Dan setiap kali ada yang datang pada kami seraya berkata, "Aku juga mencari Bapa." Maka barisan kami semakin besar. Kami mencegat kereta api. Kami acungkan tangan. Dan kepada masinis aku berkata, barisan kami ini akan menumpang. Kami akan duduk di atas gerbong. Kami semua mencari Bapa. Masinis itu berdiri mengangkang. Kedua matanya tidak sama besarnya. Menatap kepadaku. Aku pun juga menatapnya. "Aku seperti pernah melihatmu," katanya. Kemudian 2 orang temanku menghampiri masinis itu dan mencekek lehernya. "Apa jawabmu?" tanyaku. "Naiklah," kata masinis itu. Lalu teman-teman melepas lehernya. Masinis itu menangis terguncang-guncang. Ia menubruk dan memelukku. "Aku pun mencari Bapa. 40 tahun mencari Bapa." Begitu ia berkata sembari terseduh. Kereta api menderu. Kami semua mencari Bapa. Masinis dan penumpang juga. Kereta api menderu. Jawaban tidak menentu. "Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa." Dari kota ke kota kami rampok toko-tokonya. "Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa." Dari desa ke desa kami rampok panennya. "Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa." Kereta api menembus malam, menembus siang, menembus minggu dan bulan, menembus tahun. 7 tahun. Kereta api yang menderu berhenti. Waktu siang, matahari di puncak kepala. Seorang gembrot mengangkang di jalan kereta. Tangannya diacungkan dan di belakangnya ada 100 anak buahnya. Dia adalah seorang penyamun yang ternama. "Suto, keluarlah kamu," ia berseru. Aku keluar, melangkah ke depannya. "Kamu mencari Bapa. Akulah Bapamu. Dan 100 anak buahku ini adalah bapa dari anak buahmu." Aku menatap matanya. Aku melihat semak belukar, ketonggeng, lipan dan ular. Aku berkata kepadanya, "Nyahlah kamu. Aku telah menatap kamu. Aku tidak melihat langit dan bumi. Kamu bukan ayahku.
Dan 100 anak buahmu sudah teler kemaluannya. Mereka tak punya anak. Segera si Gembrot berkata pula, Suto, dengarlah Suto, rumahku besar, pelayanku 1000, istriku mati ketika melahirkan kamu. Lalu aku menikah 9 kali lagi. Kamu dulu suka menggambar di lantai dan di tembok. Dan kamu suka melenguh seperti lembu. Kamu meniup suling untuk menggangguku. Karena itu aku gampar kamu. Tetapi kamu membandel, malah menatapku dengan matamu yang bego. Lalu aku usir kamu. Kamu lihat sekarang, aku adalah ayahmu. Begitu ia selesai ngomong, tanganku yang kiri menonjok ulu hatinya. Wah! Dan ketika ia membungkuk, aku jitak ubun-ubunnya. Ia gelangsaran dengan injakan kaki. Aku patahkan lengannya. Ya! Syarat, kataku. Kamu bukan ayahku. Kereta api menderu, menyemburkan api rindu. Ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Dari kota ke kota kami berdebar dan bertanya, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Dari desa ke desa kami membaca kuburan tua. Ya papa, ya papa. Ya papa, ya papa. Kereta api menembus tahun, menembus barat, menembus utara, berputar dan melingkar 11 tahun lamanya. Tiba-tiba kereta api terhenti. Di depan menghadang penglihatan istimewa seorang tua yang tampan dengan dandanan adat yang sempurna menghadang di jalan. Di depannya tergelar hidangan pesta, buah-buahan, sate, ayam panggang, dan juga para wanita. Di belakangnya truk-truk yang baru penuh dengan barang-barang yang dipak rapi. Semuanya baru datang dari gudang. Aku mohon ketemu Suto, katanya. Aku keluar. Namaku Suto. Suto. Aku persembahkan hantaran ini, katanya. 60 tahun aku menunggu. Warta tentangmu telah beredar. Kini aku gembira bisa bertemu. Bisa mempersembahkan tanda mataku. Pemberianmu aku ambil. Terima kasih. Suto, Suto. Ingatlah siapakah aku. Akulah bapamu, Suto. Aku menatap matanya. Aku lihat banyak cahaya kunang-kunang, permainan reklame neon, dan gorden kain tetron. Sambil mendekat, aku berkata kepadanya, mulutmu bau keranjang sampah. Kamu bukan bapakku. Sekarang nyah. Ia menangis, mengusap air mata lalu berkata, waktu kamu lahir Suto, hujan turun dengan lebatnya. Kamu dibesarkan di gedung samping. Kamu suka menggambar. Kamu pukul penjaga gudang dan kamu ambil sulingnya. Anakku, apakah kamu sudah lupa kepadaku? Aku ludahi mukanya. Aku buka celanaku dan aku kencingi hidangan subuhannya dengan pisau roti. Aku potong telinga kirinya, minggat, seruku. Dan kereta menderu. Kereta api menderu, membelah jiwa. Ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Dari kota ke kota, membelah raga. Ya papa, ya papa,
ya papa, ya papa. Dari desa ke desa membelah rasa, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Kereta api menyelam lautan, kereta api naik ke gunung-gunung, kereta api terbang di udara. Ya Tuhan, 20 tahun lamanya. Tiba-tiba kereta api terhenti. Hening. Tak ada apa-apa. Cuma seorang wanita dengan kebaya berenda. Ia berdiri menunduk, menghadang di tengah jalan. Masinis berseru, "Apa maumu?" Hening. "Siapakah kamu?" Hening. "Apakah kamu ingin mati?" Hening. Aku turun dan menatap kepadanya. Cahaya bintang remang-remang, tak bisa kulihat matanya. Aku melihat teratai. "Aku ingin kamu bicara," kataku. "Namaku Suto," sambungku pula. "Aku tahu." Suaranya seakan-akan datang dari lembah. "Aku mencari Bapa." "Aku tahu." "Apakah kamu akan mengaku sebagai Bapakku?" Ia meludah, memalingkan mukanya. Aku melangkah maju dan kembali bertanya, "Kamu mau apa?" "Aku akan naik keretamu." Lalu ia menengadah, matanya menatap padaku. Aku melihat samudra. Aku melihat kaki langit. Aku melihat surya menikah dengan rembulan. "Silahkan naik," kataku. Lalu aku gandeng ia naik ke gerbong. Dan seterusnya kami tetap bergandengan. Lama-lama aku merasa aku tidak mau melepas gandengan itu. "Tahukah kamu kenapa aku datang?" Ia bertanya. "Kenapa?" "Aku ingin tidur dengan semua teman-temanmu." "Tetapi aku ingin tidur dengan kamu." "Ya, itu bisa. Tetapi aku juga ingin tidur dengan teman-temanmu." "Apakah kamu kuat maksudmu?" "Ya, lihat saja nanti." Aku tidak berdaya. Aku terpikat kepadanya. Aku melihat batang-batang pimping di bawah sinar rembulan. Wanita itu berkata, "Hentikan kereta." Kereta pun berhenti. Kami berada di punggung gunung. Lerengnya landai. Di bawah adalah lembah. Hari terang tanah, fajar akan tiba. Kami semua keluar dari kereta. Wanita itu berdiri di tempat ketinggian. Tubuhnya tampak sintal, wajahnya cakep, rambut-rambut lembut menghias dahinya, pinggul dan dadanya cukup semok. Kami semua terdiam, terpesona. Fajar memancar dari dirinya. Orang-orang yang mencari Bapa, orang-orang dan kereta yang menderu, "Aku datang kepadamu." Begitu ia berseru dengan resap dan berwibawa. "Aku ingin tidur dengan semua, dengan kalian semua." Orang-orang menganga keheranan. Tentu saja tidak bersama-sama, tetapi satu persatu. Orang-orang menggosok matanya, mencubit pahanya sendiri. Mereka tidak bermimpi. Keributan hampir terjadi, tetapi aku segera berseru, "Aku yang lebih dulu." Keributan terhenti dan wanita itu berkata, "Inilah
satu hal yang penting, satu upacara yang sungguh-sungguh. Karena itu ada urutannya. Ya, aku nomor 1, boleh saja. Begitulah sepantasnya. Kamu akan membuka dan menutup acara. Tetapi yang aku maksud adalah urutan, bukan itu. Melainkan urutan tata cara. Pertama, tentu saja kamu semua harus menyikat gigi, lalu mandi, kemudian kita sarapan bersama. Setelah itu duduk-duduk lebih dulu, baru kemudian kita mulai. Tanpa tata acara ini maksud akan aku gagalkan. Kami semua mematuhinya, kataku, dan semuanya setuju. Sementara itu fajar telah sempurna, ia memimpin kami turun ke lembah, kami masuk ke dalam kali dan kami mandi bersama. Di air kali terbayang awan, sejuknya air masuk ke badan. Sambil mandi memandang hutan, kami duduk di dalam kali. Di dalam perut terkumpul hawa murni. Hawa naik ke puncak kepala. Ubun-ubun terasa terbuka. Dan lalu kami sarapan di dalam hutan. Rasa nasi, bau kayu api yang terbakar terasa satu di dalam keserasian. Hutan, aku dan teman-teman serasa saling terlibat sejak zaman purbakala. Sehabis sarapan kami rebah memandang mega, mendengar angin di antara daunan. Semuanya berjalan sesuai dengan anjurannya. Kemudian ia menggandengku kembali ke kereta, diikuti orang-orang lainnya. Lalu masuklah kami ke dalam gerbong. Yang lain pada antre menunggu. Kami berpelukan, selapik seketiduran, sebumi dan selangit. 2 badan 1 jiwa, 2 jiwa 1 badan. Bulan dan surya telah lebur menjadi kosong. Begitulah yang terjadi. Bergoyang-goyang kereta api membelah bumi. Kami bertapa dan berkata, ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Kereta api membelah langit. Ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Kereta api menderu. Kami pun berseru, Bapa kami yang di sorga. Ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Kereta api menderu berabad-abad lamanya. Tiba-tiba kami saling memandang, menatap dalam-dalam, melihat dan saling berkata, ya Tuhan, baru sekarang aku sadari Kamulah Bapakku. Ya Papa, ya Papa, ya Papa, ya Papa. Dari kota ke kota kami berkarya, dari kota ke kota kami bekerja. Kepada orang di jalan kami berkata, Bapa, kami putramu. Ya Papa, ya Papa, ya Papa, ya Papa. Dari desa ke desa kami mengolah tanah, kami mencipta, dan kepada para petani kami berkata, Kamulah Bapakku, aku pulang untuk bekerja. Ya Papa, ya Papa, ya Papa, ya Papa. Bapa kami yang berada di surga. Ya Papa, ya Papa, ya Papa, ya Papa. Bapa kami yang ada di hati kami. Allahu Akbar. Ya Papa, ya Papa, ya Papa, ya Papa. Nam yo ho ren geo. Ya Papa, ya Papa, ya Papa, ya Papa. Mani Padme ya Papa, ya Papa, ya Papa, ya Papa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.